Dan kepada pemegang kekuasaan di negeri ini, tolong perbandingkan dengan TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai BUMN. Betapa jomplangnya. Pengabdian mereka puluhan tahun hanya diberikan pensiun 4,8 juta. Ini jenderal loh. Belum kolonel, belum lagi yang sersan atau bintara yang pensiun. Berapa pensiunnya? Ini kan tidak masuk akal. Mereka sudah mengabdi 30 tahun di negeri ini. Dan pertaruhannya itu bukan hanya sekedar ini, tapi nyawa loh. Hanya diberikan penghargaan seperti itu. Bandingkan dengan anggota DPR 5 tahun sering juga bolos, petita-petiti, cengengesan, pensiunnya 11, sekian juta per bulan nanti seumur hidup. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Saya masih di Kampung Lumbung, Mejono, Kabupaten Kediri. Saya tergoda membuat Opini Rudi di sini karena yang pertama cuacanya lagi bagus, yang kedua isunya juga lagi bagus. Ini promosi yang baik bahwa bagaimana kalau kita ramai-ramai jadi anggota DPR gitu. Anggota DPR itu hebat. Ini luar biasa ini. Kemarin mungkin Anda semua melihat promosi yang tidak langsung disampaikan oleh anggota fraksi PDIP, penyanyi istri dari Raul Lemos, Krisdayanti. Saya terhenyak luar biasa. Akhirnya saya bisa mengerti, oh pantas orang rame-rame pengen jadi anggota DPR karena gajinya luar biasa. Coba bayangin, kalau dikatakan oleh si Krisdayanti, setiap tanggal 1 dia dapat gaji 16 juta. Nah, tanggal 5, 4 hari kemudian tunjangannya masuk lagi 59 juta. Bayangkan, tanggal 1 16 juta, tanggal 5 59 juta. Belum sampai hanya di situ. Ternyata mempunyai dana aspirasi juga. Setiap anggota dewan mendapatkan dana aspirasi 450 juta dan itu diterima 5 kali dalam setahun. Wow. Berarti sekitar 2 miliar lebih setiap anggota. Kalau dikalikan dengan 550 anggota, berapa negara harus membayar mereka? Ini masih dana aspirasi, belum yang lain. Nah, Krisdayanti ini cukup hebat sebagai bintang iklan DPR supaya orang Indonesia rame-rame menjadi anggota DPR. Krisdayanti menambahkan juga bahwa selain gaji, tunjangan, kemudian dana aspirasi yang 2, sekian miliar per tahun, ada lagi namanya dana reses. Dana reses itu per anggota dapat 140 juta. Itu selama setahun, setiap anggota, saya garis bawah ini, setiap anggota dapat 8 kali. Wow. Saya tidak tahu ini. Berarti setiap tahun dana reses saja yang harus dikeluarkan oleh negara kepada mereka hampir 600 miliar gitu. 0,5 triliun lebih. Saya heran, jujur saja heran. Mengapa anggota DPR yang sering juga datang di kantor, kalau coba lihat ya, kalau ada sidang itu, berapa biji yang datang. Kalaupun datang, banyakkan yang tidur juga. Hanya beberapa orang yang aktif. Tapi mereka mendapatkan kemewahan yang luar biasa.
Ini saya nggak tahu kenapa. Apakah mungkin karena biaya politik yang sangat tinggi pada saat dia menjadi anggota DPR juga menyebarkan uang kepada rakyat sehingga negara mempunyai kewajiban harus mengganti uang mereka? Apakah begitu? Kalau itu terjadi kan konyol sekali gitu. Kos politik itu tidak bisa begitu kan. Nah, akhirnya saya bingung ini. Mengapa negara begitu menghambur-hambur uangnya begitu banyak untuk anggota DPR? Belum lagi ketua dan wakil ketua DPR. Belum lagi badan-badan kelengkapan DPR. Belum lagi pegawai DPR. Waduh. Heran saya. Nah, coba bandingkan. Gaji yang didapat oleh anggota DPR dibandingkan dengan gaji TNI atau pegawai negeri atau polisi. Saya yakin gaji jenderal itu nggak sampai 50 juta per bulan. Itu gajinya. Nah, sekarang Krisdayanti juga mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 80, ternyata anggota Dewan, anggota DPR yang menyelesaikan masa bakti satu periode, dia akan mendapatkan tunjangan hari tua, dalam tanda kutip uang pensiun. Besarnya berapa? 11,1 juta per bulan. Berapa bulan? Seumur hidup. Wow, luar biasa. Kemewahan yang kita berikan kepada anggota DPR yang kerjanya kadang-kadang nggak jelas, itu wakil kita, itu anak buah kita sebetulnya. Saya sebagai rakyat merasa mereka anak buah kita. Itu memegang amanah kita, tapi diberikan kemewahan luar biasa. Mari kita bandingkan dengan uang pensiun seorang jenderal TNI. Yang saya tahu jenderal bintang 4, bintang 1, bintang 2 sampai bintang 4 besarnya di bawah 5 juta. Uang pensiunnya. Padahal mereka ini, para jenderal TNI Polri ini, sudah bekerja minimal 33 tahun mengabdi kepada Republik. Uang pensiunnya berapa? Cuma 4,8 juta. Gitu. Ini hanya orang yang 5 tahun nggak jelas kontribusinya apa, diberikan gaji seumur hidup 11, sekian juta. Logika ini yang saya tidak bisa terima, sahabat Indonesia. Jujur saya nggak ngerti itu hitungan dari mana. Belum lagi pegawai negeri. Ada nih saudara saya, dia pensiun dari direksi BUMN. Berapa uang pensiunnya? 1,2 juta. Nah, ketimpangan ini kan luar biasa jomplang gitu. Ini tadi pensiun TNI Polri, pegawai negeri juga sama, BUMN juga sama, begitu rendah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak fair gitu. Bagaimana seorang anggota DPR yang hanya 5 tahun mendapatkan kemewahan selama menjabat sebulan tuh, aduh, hampir saya nggak bisa ngitung itu. Berarti take home pay-nya mereka kalau dihitung-hitung di 12 bulan kalikan sekian mereka terima dibagi 12, banyak sekali ya. 300-400 juta mereka dapat. Apakah uang itu dikembalikan ke dapilnya? Pengembalian ini, sahabat Indonesia, bukan diberikan rakyat, tapi investasi supaya mereka dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Jadi akal-akalan seperti ini, dan ini kita harus membiayai mereka. Dari mana? Dari pajak yang kita bayar, dari uang rakyat. Dibuat foya-foya seperti itu. Saya hanya mohon ini kepada siapapun lah, anggota DPR, mau tahu dirilah, punya rasa malu sedikit gitu loh ya. Dan kepada pemegang kekuasaan di negeri ini, tolong perbandingkan dengan TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai BUMN, betapa jomplangnya. Pengabdian mereka puluhan tahun, hanya diberikan pensiun 4,8 juta. Ini jenderal loh, belum kolonel, belum lagi yang sersan atau bintara yang pensiun. Berapa pensiunnya? Ini kan tidak masuk akal. Mereka sudah mengabdi 30 tahun di negeri ini. Dan pertaruhannya itu bukan hanya sekedar ini, tapi nyawa loh. Hanya diberikan penghargaan seperti itu.
Bandingkan dengan anggota DPR 5 tahun sering juga bolos, petita-petiti, cengengesan, pensiunnya 11, sekian juta per bulan nanti seumur hidup. Nah, jangan salah, saya mau nambahkan juga, mungkin Krisdayanti juga lupa, mereka juga mempunyai tunjangan perumahan, ada lagi tunjangan listrik, tunjangan kendaraan, itu di luar semuanya. Negara menyiapkan 550 rumah buat mereka. Pegawai negeri atau tentara yang mendapatkan rumah dinas hanya beberapa orang, paling tokoh yang di atas saja. Ini semua dapat. Sahabat Indonesia, terlalu banyak kemewahan yang berlebihan yang kita berikan kepada anggota DPR, dan menurut saya sudah keterlaluan. Jadi saatnya kita menyuarakan kepada pemerintah, kepada negara, kepada DPR dan yang lain, mbok yao diperhitungkan kembali. Ada rasa empati kepada profesi-profesi yang lain. Jangan rakus, jangan mentang-mentang lagi anggota DPR mendapatkan uang banyak. Jangan dijadikan suatu alat, ini kan bahaya ini. Oposisi akan melihat sengaja pemerintah memanjakan mereka supaya bisa dirangkul, supaya mereka dijinakkan. Nah, omongan seperti ini kan nggak bisa kita salahkan, karena kenyataannya mereka mendapatkan kemewahan yang luar biasa, jauh di atas akal sehat saya. Jadi saya berpikir, mungkin saya harus jadi anggota DPR kali ya. Tidak. Saya tetap menjadi wakil rakyat di kanal anak bangsa saja. Nurani saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu dari hasil keringat rakyat, dari pajak, mungkin sebagian dari utang juga dari negara, dibuat mewah-mewah. Kalau saya tidak bisa menerima. Saya nggak tahu anggota DPR yang lain, mungkin mereka sudah buta nurani, saya tidak tahu. Yang jelas bagi saya pribadi, kalau mendapatkan kemewahan begitu banyak dengan effort kerja yang hanya segitu, bagi saya tidak pantas saya mendapatkan seperti itu. Mungkin Krisdayanti merasa pantas, Mulan Jamila karena hebat-hebat, Rachel Maryam, wah itu hebat-hebat ya, kontribusi pada negara melebihi jenderal, jadi sehingga diberikan kemewahan seperti itu. Mungkin ya, mungkin saja ya. Sahabat Indonesia, ini yang terjadi di negeri ini. Ini PR buat kita semua ke depan. Mudah-mudahan pemerintah yang baru, DPR yang baru mempunyai kewarasan dan akal sehat untuk menata ulang sehingga tidak jomplang seperti sekarang. Mudah-mudahan suara ini suara rakyat, saya rakyat jelata, didengarkan oleh policy maker di negeri ini, entah oleh DPR, entah oleh negara, atau pemerintah, monggo saja. Tapi yang jelas saya menyuarakan bahwa banyak unsur ketidakadilan dan kemewahan yang kita berikan pada anggota DPR berlebihan. Itu pesan saya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Ini malam hari banyak suara-suara di masjid, menjadi indah rasanya. Baik sahabat Indonesia, tetap saya mengajak Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya adalah tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.